Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Fenty Prihatini Tui, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Saudara-saudari dapat mengikuti materi pembelajaran yang mencakup satu, pengantar pendidikan Pancasila, yang kedua, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang keempat, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara, yang kelima, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat, yang keenam, bagaimana Pancasila menjadi sistem etika, dan yang ketujuh, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Saudara-saudari mahasiswa, pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam artian informal, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Secara formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Sedangkan dalam arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada artian komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Pokok bahasan yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau komfort. Akan tetapi pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus mereka tempuh dalam kehidupan. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu yang lain dengan memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mendalami materi tentang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat ini, maka ada beberapa rujukan. Salah satunya adalah Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti. Setelah ini, adik-adik mahasiswa diharapkan untuk dapat mendiskusikan materi yang telah disampaikan tadi. Setelah mempelajari materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara dalam menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya
refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Sehingga makin terbentuk generasi emas, generasi penerus bangsa Indonesia yang Pancasilais. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi